Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, la antaqdua fatu'allima ayatan min kitabillahi ta'ala khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, Anda berpagi-pagi kapan saja, hari apa saja, terus kamu dapat mengajar satu ayat suci Al-Quran. Satu ayat. Kita mengajar satu ayat Al-Quran kepada murid kita, satu orang, apalagi dua orang, apalagi tiga orang, apalagi ribuan orang. Khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Itu lebih baik dari kamu ibadat sembahyang 100 rakaat. La ilaha illallah. Ada ngajar ada sayat Quran lagi. Itu lebih baik daripada orang ibadah 100 rakaat sembahyang. Ya, satu ayat. Inilah kelebihan mengajar dan kelebihan Quran. Wala anta kedua patu'ul lima baban minal ilm umila bihi aw lam ya'mal bihi. Anda berpagi-pagi mengajar ya, satu judul ilmu pengetahuan, katanya. Apakah ilmu itu dapat orang amalkan atau orang tidak dapat amalkan, tapi Anda pernah ajarkan? Ya. Itu lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik min antusalliya al-faraqatin. Lebih abdal ya, kalau satu pasal ya, satu judul yang kita bahas secara secukupnya, itu lebih baik daripada ibadah sembahyang 1000 rakaat. Ya Allah ya Rabbal alamin. Luar biasa ya. Tapi kalau ayat Quran hanya satu ayat, bahkan ayat sekontek-kontek, mudhammatan, enggak. Ayat paling kontek di Quran. Ya. Kalau ada ayat pertanyaan dalam tafsir, usul tafsir, ayat apakah yang paling pendek? Jawabnya ayat mudhammatan. Surat apakah yang paling pendek? Surat Al-Kautsar. Inna a'taina kal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka. Itu ayat paling pendek. Apalah ini? Kita coba dadar sekarang di mapal. Surat apa yang paling pendek dalam Al-Quran? Surat Kautsar. Berapa banyak surat dalam Al-Quran? 114 surat. 114 surat yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Beluan kulhu sekedi. Ina taina paling kontek. Kulhu beluan sekedi. Iya, kalau kulhu 4 ayat, kalau ina taina 3 ayat. Ina taina Al-Kautsar, fashalli rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Iya paling kontek. Nah, lamun ayat ya paling kontek mudhammatan. Dipersiapkan ya, dilentangkan surga itu dengan warna hijau. Jadi warna hijau itu adalah suasana hijau, suasana kemakmuran,
suasana kesegaran, suasana kerindangan, itu adalah suasana surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, andainya terbahas saya semakan sembahyang sunat 100 rakaat. Belian pahalanya. Lalu terbahas pasal babul jannah. Ya. Bab surga, berapa banyak surga? Di mana surga itu sekarang? Ya, berapa macam surga? Berapa pintu surga? Kita bahas panjang lebar, satu pasal yang kita bahas, satu judul. Itu lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang. Arak kawe sembahyang 1000 rakaat ya di sekalian. Arak kawe, lamun dek kawe ja, ane belajar baik satu bab pelajaran. Lamun menjadi guru mengajar satu bab pelajaran. Itu sudah pahalanya lebih baik, bukan sama. Dan andikan ilmu itu kerlah dengan terima ya bodoh. Mbin ya tegi. Kemudian lolat endah. Lihat endah. Mbin tegi, mbin lolat, mbin lihat. Berdua yang murid, san tegi, kedua lolat, ketelur, lihat. Ini kau amalan. Ini tahu amalan. Dengah doa. Ya. Tamu lek kentong sakawan, sugul lek kentong sa kiri. Tamu lek kentong sa kiri, sugul lek manirung malik. Yang gambaran di musim gawe. Nah, walaupun tidak mampu orang amalkan, katanya. Ya. Itu sudah pahalanya demikian. Itulah kebesaran ilmu. Nah, rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan, hadis sahih, hadis hasan. Nah, ini adalah kelebihan orang baca Quran, mengajar Quran. Hadis yang paling terkenal diapuni, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian semua, orang yang rajin mempelajari Al-Quran dan orang rajin mengajar Al-Quran. Berbahagialah kita semua, orang pondok pesantren yang penuh dengan banyak membaca Quran, mempelajari Al-Quran. Berbahagialah guru pondok pesantren yang sering mendengar pembahasan Al-Quran, sering mengajar Al-Quran. Ini karunia Tuhan yang luar biasa. Di sini tak pahala kecuali ada waktu kita doa. Termasuk pegawaian gaib. Ya, pahala itu termasuk barang gaib. Ya, wajib kita yakinkan dan wajib kita akan jumpai insyaallah. Saudara-saudara sekalian, ia jadi isin kitab nih. Saya nganti kedua kitab ini. Tahu dah ngakal guru Muhammad Adnan. Tahu nak sendiri kitab-kitab di daerah Yaman. Ya, karena kitab Yaman banyak sekali yang belum dikirim ke itu? Ke Indonesia. Hadiah yang paling besar kepada ahli ilmu yaitu kitab. Kita paling beli pahala. Kan beli kepeng, menara hari-hari nasi beli kitab, beng wah, ondek ke pemilik beng kitab ni jadi. Ya. Ndek ke ya hadis sangat beng kitab ni ndek. Yang berhadis, ya aden kita rajin beli kitab, ndek. Ya berhadis, hendak aden kita jadi guru, hendak ini hadiah kitab untuk murid, ndek. Ya. Saya alhamdulillah untuk sekolah ke madrasah pondok pesantren saya, menarik murid-murid ke agama maju-majuan, sering saya hadiah kitab. Nah itu hadiah ya paling bagus. Kitab. Ya pakaian. Ya timbang tak dia beng ya, hal-hal ya bermanfaat tapi lebih kecil siku manfaatnya. Dengan seoleh lemanengkah hadiah yang paling tinggi adalah kitab. Ya paling hal. Terus saya lamun 300 kali 2,5 kira jadi 7 juta. Sebenarnya 7 juta jadi. Yang ia tetang beli. 300 real berarti kurang sejuta. Kurang. Oh murah. Ya. Di sini harganya saya beli kemarin 1 juta. Ya, jazakallahu khairan. Guru musim PC. Ya, tahu untuk saya cinta lalu saya dua ni. Cinta ilmu saya jadi benar kitab-kitab baru terpesek ke guru musim. Lahir kita baru ini ustaz pasti. Aparan Al-Fiqhul Islami. Sipin karangan
Maulana Syekh Al-Ubah. Ya, ada. Bit narak dijual, cerita narak nanti yang diarak di Mekah. Masa ni dok Mekah, ni mau. Banyak-banyak gua arak tidak toko tu. Ada sejuta dia. Ya. Sejuta. Langsung kebeli. Ya. Langsung kebeli arak di kitab ni. Mula kesinggah kitab Tengger Musin angan. Gua mau beli pada berdoa Tengger Musin mampir bola. Itu sana bagus sekali pembahasan. Jadi sana pembahasan satu judul fikih, ya satu bab fikih dengan segala dalilnya dan semua mazhab. Empat mazhab. Puas baca kitab. Nah, itulah kehebatan ulama-ulama yang zaman sekarang masih. Nah, yang kedua, ya hadiah yang paling tinggi dalam agama Islam mendengar oleh Mekah yaitu tasbih. Nomor 3 sak paling abdal minyak sengeh. Nomor 4 air zam-zam. Nomor 5 kurma. Sampai oh tu sugi baru lupa sikit. Kelolosan. Ya, nomor apa? Kitab, tasbih, terus sugi, sejadah, air zam-zam. Kancing kurma ya paling bawa nomor seatas. Oh ya. Kocor kuning ya lamun dengan jurusan dapur ya sejenis kancing kitab beli manfaatnya dah. Ya, sejenis. Pokok maksudnya yang besar manfaatnya untuk umat. Ya kocor kuning beli manfaat. Kedua ibadah doang. Ya, kedua ibadah, kedua adu dengan. Lalu masih beli kancing kitab. Lagu no sejenis. Ya, sejenis. Karena itu untuk banyak manfaat. Kesimpulannya ya praktik usul fiqh sekadar al-amalul mutaaddi ya khairum minal lazim. Ya. Yang namanya pekerjaan yang melengket ke orang banyak, orang lain tetap lebih baik daripada pekerjaan yang hanya kepentingan diri sendiri. Apa-apa ya kaidah umum. Ya paling faedah paling maulah ya untuk menentukan besar kecil pahalanya. Angkat luwek dengan berpikir agak sedikit keliru. Mungkin pihak masjid rajin beramal, pihak madrasah ni milih beramal. Nanu bodoh no, bin tolong. Berembi-rembi ke solah masjid, lamun dinarak madrasah saya isi lemah. Ya. Nah jadi lamun masjid ke madrasah sebenarnya itu sama. Semeton, ya. Yang pun sejarah lahir madrasah ada yang tahu. Madrasah itu kalau bahasa politik, bahasa dakwah, dia teparan aran serambi masjid jarak jauh. Apalah ngaparan? Serambi masjid jarak jauh. Sebab lain zaman Nabi besar Muhammad SAW orang belajar di masjid. Ya. Di masjid lah belajar mengajar di masjid. Ya. Karena apa? Pada waktu lahir Islam. Nah, tapi setelah dilihat kenyataan diperhitungkan dari beberapa sisi oleh imam-imam, ulama-ulama, lamun di masjid dan kegiatan belajar terikat pertama dengan ini terbatas, kesempatan naik, kanak-kanak terbatas, bab kanak bojoran doang kan, winin menek yang datuh. Nah, akhirnya dipertimbangkan oleh ulama, kita buatkan serambinya diperpanjang seolah-olah. Ya, yang berdejolok dalam dunia politik pendidikan aran apa ran? Madrasah itu, sekolah itu adalah serambi masjid jarak jauh. Ya, aran. Sambungan masjid sebenarnya udah jauh atau ya. Itu tidak bisa terlepas. Kira-kira adik kami ya termasuk tiang salah satu dengan seaktif perjuangan madrasah sekolah. Bertenak pada nyumbang madrasah pada 1.000 pada 10.000 ya Allah keseka. Dia kena bangun masjid ya balik nyonggolang yang ke 6 juta. Bodoh ustaz ni nangan ke. Ustaz apa nu ini bodoh anda. Ya. Arah ustaz bodoh. Biar ustaz bodoh, ndik tahu bedain amal madrasah kerja masjid. Seolah-olah mun bangun madrasah nu ja, seolah-olah dinanggap yang ndik balik pahala. Padahal kaidah fiqh mengatakan al-amalul mutaaddi khairum minal lazim. Di pihak masjid tadi sepi, jin doang tuh berjemaah. Bes kecet pahala.
Pihak madrasah berami. Kita pada madrasah budi murid 5, di kanggo paling kurang madrasah budi murid 10, 15. Iya, selain telung dase. Di pondok pesantren doang satu kelas. Ini yang satu kelas itu 2 lokal ya. Nah, ini Allah 2 telu lokal. Nah ini cerita sanawiyah, nah ini telu lokal. Ada sanawiyah hadir teh? Ada. Nah itu telu kelas sekarang. Iya entar pahala di madrasah. Ini pihak musalla banin bangun masak-masak musalla ni. Lagu musalla ni arah jolok karena musalla janazah. Musalla mayit ada. Kembali deparan musalla mayit, enggak tahu dengan semai mayit. Nak mati tuh, kasihan. Darah aja. Musalla mayit. Untuk saya dak terus dimin mati, dimin lalu dengan sabiak pun saya dak. Pun pihak lebih bermanfaat. Pihak jadi musalla terus, musalla tak lain. Ya. Karena daerah tempat itu timanya musalla lagu ternyata manfaatnya hampir tidak ada, sedikit sekali. Kecil pahala. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi efektif pahala, madrasah pondok pesantren itu luar biasa. Ya. Nah, oleh sebab itu masjid tempat pengamalannya, madrasah tempat apa? Gemblengannya. Madrasah tempat teori, praktik, masjid tempat praktik. Mencari lain-lain di menarak anak madrasah ngaji, sekolah di demen berhalangan kiai pengulun sajari imam kanca baca khutbah selapu dengan burung berjumah. Yo kemen dia berjumah tu ni, pengulunnya sakit tu ni. Ndak genti. Demen pengulun berot, memilih Jumat berot. Nah ini risiko karena dia ada madrasah. Oleh sebab itu madrasah layak penting madrasah, masjid dibuat jadi madrasah oleh Nabi besar Muhammad. Nah, kita dari segi masjid, sejarah lahirnya madrasah dan sejarah pendidikan dalam Islam, tidak ada bedanya itu masjid dengan madrasah. Karena dulu mengapa tidak disebut madrasah? Karena masjid disatukan dengan madrasah, satu tempatnya. Masjid itu adalah ya merupakan Islamic Center, pusat kegiatan Islam. Nah sekarang alhamdulillah dipisahkan dengan maksud untuk maslahah. Ya. Nah adik-adik sekalian, itu yang saya sampaikan dalam hubungan baca Quran dan bulan puasa. Lebih-lebih bulan puasa, tingkat tinggi, petangga sekali baca kelabah. Bawa malam petangga sekali ada demen dengan pala si pecat, petah yang ingatan. Aku hafal kelai hadis ingat arba'in. Apal hadis petanda seno. Nyeleket jamak di otak jengkenan. Peluit lupa lagu. Luit bukan? Ingat. Ya, apalagi tidak tetap pamalang, tetap baca aja. Padahal itu hanu. Semendak lah ya. Ada seminggu tak palang petanda sehadis becat. Nah, lagu tak baca petanda sekali bilang kelema. Ya, ia doa no sebenarnya doa penenang. Namun tak tenang becat ngapalan. Mun tenang betah apalan. Dait pacu isin doa. Uni doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al nafsi nafsan thayyibatan mutmainnatan ta'iatan hafizatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tardha biqada'ika wa takhsha ka haqqatik wala haula wala quwwata illa billahil azim. Nah, jadi ya doa dia aran doa cepat hafal. Tu'minu bi, jadikanlah jiwa kaji Allah, kepribadian kaji, nafsan thayyibatan, jiwa yang baik, senang beramal baik. Ta'iatan, taat, bakti kepada Allah, bakti kepadamu dan Rasulmu ya Allah. Ta'iatan, hafizatan, dan becat menghafal dan bertahafalan. Ya itilah hafizatan. Tu'minu biliqa'ika, yang sangat yakin dengan pertemuanmu, perjumpaanmu ya Allah hari kiamat kan. Yakin pada hari kiamat. Tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika, dan terasa cukup dengan pemberianmu. Apa yang kican mungkin ya Allah adik kaji reda doang, cukup, rasa cukup. Wa taqna'u bi'ata'ika wa tardha biqada'ika, dan reda menerima segala keputusan ujian.
keputusan, wa tardha bi qada'ika, dan reda, setuju, tenang, senang menerima keputusan. Wa takhsyaka haqqa khasyatika. Lah ini di foto paling inti. Dan jiwa yang takut dalam arti sebenarnya, sebenar-benar takut kepadamu ya Allah. Wala haula wala quwwata. Tidak ada daya upaya untuk berbuat baik, tidak ada kekuatan untuk berbuat baik, dan tidak ada daya untuk menghindar dari noda dosa dan kebahaya kecuali dengan bantuan Allah SWT. Ia unindo cepat hafal dan pedah hafalan. Allah maj'al nafsi nafsan thayyibatan mutmainnatan tha'iyatan hafizatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tardha bi qada'ika takhsyaka haqqa syatik wala haula wala quwwata illa billah. Terkadang si ahli ilmu endah jarawat dengan sakit tangan. Dengan sakit-sakit tangan menenangkan kembali jiwanya ya soal. Arak kanak lae ya sakit tangan, penyakit cinta. Tidur tidak enak. Mbah, apa nih? Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Cuma saya cintanya salah alamat. Yang kembe cinta lek dan tahu bali, subhanallah. Susah ina amat. Datang lapor. Ya, untung Mahmud Yasin yang lapor. Ada ilmu sekecil. Ya, akhirnya saya pakai ilmu ini, ilmu untuk meruntuhkan cinta salah alamat. Tenjur ke tengah, nyala orang ikan-ikan ni. Bisa ni dia bega, ya bega aeng ni bisa peraya. Bisa peraya ba aeng ni. Bega aeng ni bega engas. Ya Allah, kita dah jadi guru susah, nak aman dah susah. Saya pakai ilmu Maghribi ni. Ya ilmu apa? Ilmu baru. Ada cara dekat, ada rahasia sedikit. Alhamdulillah, adik sekalian, ada caranya diolah. Diolah. Langsung dibakar sana, bakar sini, arah ilmu pembakaran sedikit itu. Nah, begitu diminum, kuasa Allah, ya, hilang, terhapus cinta itu. Ya, kembali stabil seperti biasa. Terus yang kedua, ada sahabat tukang jahit. Ia suruh dagang kitab lain di Mantah. Ya, saya pernah buka kios kitab. Ya, toko kecil di Mantah. Saya suruh tugas, ada petugas saya, namanya A, sudah kawin dengan seorang wanita yang sangat dicintainya. Akhirnya dengan persengketaan antara ibunya dengan istrinya, terpaksa dia cerai. Sama dia ya berseang gara-gara inak bersiak kanca ndek wawuh kanca menantu ndek wawuh kanca tak lelah pikir inak senina inak senina inak arohane munina dia tahu meter enggak narasake senina wah lepas senina wah je lepas senina santar sing kangen senina jang ke kuning batu mata ni mah tedang kurang lebih 3 hari 3 malam waktu itu. Bukan petugas saya, pegawai toko saya. Akhirnya saya lihat begitu terkejut saya. Hari kembeknya kamu meniru penentang menikah di kuah tedang Pak Ustaz. Kembek kangen senina. Ya. Bilang senina mo ni. Wah saya nguni. Tulah kan kembek no ni. Inak jadi masalah. Susah pikiran terinak ke senina. Oh. Nara awat usah silawat kebayu ni kaya. Ameh ara awat ko ni kena. Langsung coba. Jalur kena beng awat. Ya. Yo jum teren ti lebu arak dekat. Ya. Tadi kadu tolah. Terus ada semalam langsung lemak-lemak leto malik ke pancong, masih ke pancong. Datang malik. Lah rasi ku sasuni uharak dap kemau petedam bian. Sekali malik asal terus. Berlanjutlah istrinya dicerai, tidak dirujuk. Ya, tenang dengan ibunya. Ya mungkin wallahu alam sekarang mungkin dia kawin dengan wanita lain.
Ara ilmu mau dengan Nina nih. Dengan Nina. Yang Nina sedite? Hah? Yang Nina nih sedite? Nina tu mama? Lamun terbudi mentoa anak-anakku sekalian harus ketahui mentoa. Ndih. Sebab dengan mama berbiangan tetunah isi semaman. Lagu lamun besiak kamu kanca mentoa, kanca inak dengan amak dengar, susah mikir. Amak menantu, inak menantu. Ngonek-ngonek lelah-lelah mikir marah unih baru no. Apa uni? Indak enggak nara sekek, senina bau tepete. Iya uni dengan mama payu. Besayang takabbalallahu minkum minna wa minkum takabbal ya karim. Aneh. Nah, bebalu, bala balu. Ndik? Nah, bebalu. Mbe mahalan balu kecedara le debo. Mahalan balu. Mahalan balu. Bebe guru dasar nih. Desa Santong ni mahalan balu kecedara. Oh, lawan di mana sudah? Oh. Ada di guru leman songa atau murid leman songa? Ada? Mbe ya? Saya? Guru siapa? Mbe guru siapa? Datang? Oh, laku roh kami nak. Kita ketua anak guru siapa ni melaku ni dah ketua anak lagu dia nanti. Oh, ni memberari guru siapa? Nah, elek desen guru siapa? Ada yang tahu? Ya tahun mahalan bebalu ke jedar. Wallahualam masih dendik nani tahu layak-layak. Jangan salah balu mahal lah. Mahal. Angkat tu apa kan? Demenan dengan bebalu ke jedar itu. Mahalan. Berapa alasan je rahasia perusahaan. Kembin mahalan balu kecedara lamun alasan di Santong ya saya kata iara haji surat berombo lamun tu jara alasan rahasia perusahaan. Nah jadi pas kalian jadi ya doa baru no ieu doa kadu sering sekali munara karena malas lalu utiang kadu lah mujarrab ya terus satu kadu sapokok ja apa untuk apa hafalan ya anak-anak nu terus kanak-kanak sedangan nu luy kanak sedangan separuh ya si angan masih di Arab bahasa teh sedangan nih iya karena gara-gara cinta ya kata orang cinta itu bahaya hidup tanpa cinta laksana langit tidak berbintang. Apa nah tapi ingat, cinta itu katanya bermain cinta ibarat api bermain api hangus, bermain air basah. Nah, lalu termasuk kita mengurangi risiko, ya salah satu doa baru. Nah, jadi lamun sekedar untuk menurunkan ampere cinta, bahaya cinta, menintan kadu doa baru, badak mana, sebagian. Tahu ilmu baru julanu jalan tahun musim toka tumpah. Apa lamun sa apa kan? Musa untuk semua aja ya bemah kayak. Lamun nara kanak belik lalu angan milih merari pada niman kamar sekolah. Nggih? Ya kebe moa. Wat. Apa wat nu leman hadis. Ndik wat sembarangan. Ya. Apa jarwat? Wah coba indah berapa kali mujarab. Pertama ambil air wudu. Nggih? Catat ya? Ambil air wudu sebab lamun santer lalu panas cinta endah itu belajar guru itu ngajarang endah ya lamun sa guru endah itu ngajarang orang merari lu kamu ini masih belajar ya namanya cinta sudah memang al mahabbah tu'mi wa tusib kata pepatah cinta itu bisa menjadi orang jadi buta dan tuli cuma ndek tolek jangan kah tuli tuh bahaya cinta. Nah, kalau cinta terlalu membara, untuk menurunkan ampernya, pertama ambil air wudu. Nggih? Wah. Nomor 2. Ya, nomor 2, sisakan air wudu.
Sisakan air wudhu, berarti pakai kocor. Kocor kan. Bahasa Arab, bahasa Tongguru Adenan itu waduk ada. Apa kan? Waduk. Ambil waduk. Waduk itu artinya sisa bekas wudhu. Bahasa fikih. Lamun wudhu, pekerjaan wudhu. Lamun waduk, sisa air yang sudah dipakai wudhu. Nah, jadi waduk itu ambil satu. Sedikit. Ya, rara sesedot, 2 sedot. Nah, bu iya doang si doa sabar itu. Air itu. Santar lalu apa? Santar lalu petang penggita. Wah, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Sudah air apa? Ya, sudah air rasa sekam. Marauni nanu wah. Nah, mulai baca. Ambil air wudu, terus sisa wudu, waduknya diambil. Paham? Bacaan doa sabar dulu. Doa penenang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al nafsi nafsan thayyibatan mutmainnatan thayatan hafatan tu'minu biqaika. Taqna bi ataika tarda bi qadaika takhsha haksyadik wala haula wala quwwata illa billah. Ndek nak pun berangan, cuma menurunkan ampere. Lamun kah berangan susah dia nak milih merari dengan lemak. Alur nangan. Cinta itu perlu dipelihara. Kan baru kan? Hidup tanpa cinta laksana langit tidak berbintang. Perlu dipelihara itu. Cuma lamun melewati batas bisa berbahaya. Iya masalah. Ayo jaga salah-salah. Nih. Nah, jadi biarkan cinta itu berjalan bagus, tapi jangan melewati batas. Yo, searan cinta buta, udah nih. Lamun dengan wah cinta, basong-basong kemelean, demen. Searan cinta. Nani lamun ara nama repot. Anak ngaran Siti Zubaidah. Nyekel petangangan, pun ara beberes. Minum kangen dan basong. Anu tak bahaya cinta. Mbeboki nanti lamun liwat basong ama repot calon mentoa. Oh muslim oh ni berbeng mangan. Unara dengan nampas sili. Ndak basong. Ndak basong dia. Dia basong beraya. Basong beraya ni bayi. Basong mentoa kecil ni. Kelengek cerita. Ya ampun sebaiknya Tuan Guru tidak nanya basong. Kalau nggak arah lawan basong Tuan Guru ni. Kepada masa-masa mahanuk pada PC. Hari-hari orang pun tidak baik pada nyam basong. Kembik ustaz ni. Lengek lalu cerita. Lemak lalu liwat-liwat basong nu, basong Tuan Guru dia. Nak kena bembek Tuan Guru jarak ke main ni basong. Nah, jadi dedek aja basong. Dia ni saya apa? Iktina. Saya gerangan nyam basong. Ya telang pahalan 2/3. Bahaya sekali. Aran dendek. Ya kecuali yang basong untuk jaga sampi, jaga apa? Enggak perluan lalu nyerang, ia pun bisa ditolerir itu. Kalau dia perlu ndak. Malahan namun tole Mekah menurut Dr. Ahmad Fahmi, namun nyekeluit lalu basong itu kadang penjuang motor kebedil mati. Karena mazhab sana mazhab yang ya membolehkan, mengizinkan untuk membunuh anjing. Ya. Kedua nih terus, ande basong ti gerang-gerang urang nih kene. Gerang kakan manok lah gorok apa? Mati wah. Jadi namun basong santar lalu ngotorang, santar lalu bahaya, ngerugian, ya sunat mati. Apalagi basong galak. Apalagi basong bereng. Di dalam hadis al-qalbul aswad syaitanun. Ya, searan basong berang itu setan. Kedua tunasin wi le sehayuk ahli hadis, ahli tafsir. Kembik basong berang peran setan seh kena. Oh, saya enggak membawa bahaya. Ciri-ciri anjing membahayakan. Yang kedua, ampun taparan anjing itu setan kata beliau, karena setan sering merupakan dirinya anjing hitam. Dia menyerupai banyak itu antara lain sebabnya. Jadi basong nu mularan non lengek itu.
dit ninarak cerita basung apa naran pembersih. Ya, jadi kan biasa basung nu pengotor. Nah oleh sebab itu ya sebaiknya kita harus hati-hati. Lamun milih keamanan, jinak siarang ilmu nu. Lamun parap kelangan, parap terganggu keamanan, balik langga sampai jaran, ya ketimbang menyamang basung, menu-menu hanya basung aneh. Ya gentiam sebuah ilmu basmalah. Tetap diwiridkan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali selesai sholat, paling kurang hampir tidur. Insya Allah mencuri, maling-malang sangat berkurang. Pertama, ilmu pengaman. Arahnya tamalah, masalah basung